Pada bagian perakitan, di sini kita melakukan perancangan untuk meletakkan sensor dan pompa. Di sini kita menggunakan satu buah Arduino Uno dengan sensor SIL dan satu buah Wemos ESP8266. Kita menggunakan 5 buah sensor. Sensor yang pertama ada sensor pH, sensor TDS, sensor suhu, sensor LDR, dan sensor ultrasonik. Masing-masing sensor tersebut dihubungkan menggunakan sensor SIL yang telah tersedia untuk Arduino. Di sini menggunakan satu buah relay 4 channel dan satu buah relay 2 channel dan menggunakan 3 buah pompa. Untuk meletakkan sensornya, kita menggunakan soket untuk menghubungkan dari sensor menuju board Arduino Uno. Dan di sini kita menggunakan power supply untuk menghidupkan dan memberikan tegangan kepada masing-masing sensor dan board. Setelah itu, di bagian perakitan kamera, kita menggunakan ESP32 cam dan menggunakan Node MCU ESP8266 dan menggunakan 2 servo. Servo akan dihubungkan menggunakan Node MCU. Setelah alat-alat selesai dirakit, kita langsung implementasikan di kebun hidroponik menggunakan wake system untuk melihat apakah sistem bekerja dengan baik. Berikut setupnya. Nah, berikut adalah tampilan halaman web platform IoT yang telah kami buat. Nah, di sini ada blog yang menampilkan informasi seputaran hidroponik dan dokumentasi untuk tata cara penggunaan platform IoT kami. Terus di sini ada service kami, mampu melakukan real-time monitoring, automated control, support berbagai jenis tanaman hidroponik, dan dapat memantau pertumbuhan tanaman, lalu menggenerate report secara otomatis. Nah, untuk memakai platformnya kita harus melakukan sign in terlebih dahulu. Pertama kita harus register. Kita bisa register melalui Facebook, Google, atau melalui email. Coba kita melalui email dulu. Nah, di sini akan mengirimkan email yang harus kita lakukan untuk melakukan verifikasi. Setelah itu kita bisa langsung ke halaman dashboard. Nah, di halaman dashboard ini kita harus memilih tanaman apa yang ingin kita tanam. Kita pilih sawi manis. Nah, di sini kita mau pakai kamera atau enggak. Kita pilih pakai kamera. Sebelum itu kita harus setting IoT tokennya di token dan kodenya bisa dilihat di link GitHub. Terus kita finish. Setelah token dimasukkan ke alat IoT, lalu sistem akan otomatis mengirimkan hasil bacaan setiap sensor ke dalam website. Nah, coba kita masuk ke user yang kita miliki. Nah, di sini jika usernya beda, dia tidak akan mengirimkan bacaan sensor, dan bacaan sensor akan dikirimkan setiap masing-masing user yang sudah menerima token, layaknya seperti platform pada umumnya. Nah, di sini coba kita sign in dengan user yang beda, apakah dia akan menampilkan nilai bacaan sensor dari user nyoman. Nah, coba kita reload dulu. Nah, di sini tidak menampilkan ya. Nah, tetapi di sini tetap masih berjalan. Nah, oke, kita lanjut ke sini. Di sini ada pH, di sini ada water temperature, water tank, nutrisi, dan life status. Nah, selain kamera mengirimkan foto untuk memantau pertumbuhan tanaman, kamera juga mampu melakukan live streaming untuk memantau perkebunan kita dari jarak jauh. Nah, coba kita gerak-gerakkan servonya sedikit dulu untuk mengetes apakah bekerja dengan normal. Di sini sistem akan menjaga kualitas air seperti menjaga kualitas minimum pH dan juga batas minimum nutrisi yang telah disetting oleh user, atau user bisa langsung mendapatkan settingannya saat memilih tanaman. Nah, di sini juga user kita bisa mengkalibrasi pH atau TDS secara real time jika tidak perlu di set 0 saja. Selain itu, sistem mampu mengontrol secara otomatis. Kita juga dapat mengontrolnya secara manual. Nah, di sini kita coba menurunkan pH sedikit, maka pH up akan menyala secara otomatis. Nah, di sini coba kita naikkan pH-nya, maka pH up akan
mati secara otomatis dan pH down akan menyala secara otomatis. Nah, di sini coba kita kasih contoh untuk melakukan memaksa lampu menyala secara manual jika tidak ingin lampu menyalanya secara otomatis. Nah, jika ditekan off, itu sistem akan langsung berganti secara otomatis. Pada report status kita bisa melihat analisis pH dan ppm dalam jangka waktu per hari atau per minggu. Di bawahnya ada tabel report yang kita bisa ekspor dalam waktu per hari, minggu, bulan, atau per tahun. Di sini kita akan mendemokan bagaimana sistem bekerja dalam menentukan pertumbuhan tanaman. Untuk mengukur pertumbuhan tanaman, kita akan mengambil tinggi dari suatu tanaman melalui foto yang dikirimkan oleh user. Jarak yang kami rekomendasikan dari tanaman ke kamera adalah 50 cm sampai 1 meter. Nah, terlihat di sini kita mampu mengukur tinggi tanaman walaupun banyak halangan yang ada di belakangnya. Nah, di sini untuk membuktikan apakah sistem bekerja dengan baik, kita coba tukarkan tanaman yang sudah ada di pot wiki system dengan tanaman yang ada di pot tanah. Nah, coba kita lakukan percobaan untuk mengambil fotonya. Nah, di sini terlihat tingginya 28 cm dan kita juga sudah mengukurnya melalui penggaris. Pada bagian alert akan memunculkan notifikasi. Pada bagian playlist kita akan mendapatkan seluruh tanaman yang ada di database. Kita juga bisa mencari dan memfilternya melalui kesusahan dari setiap tanaman. Nah, jika kita klik salah satu dari tanaman tersebut, kita akan mendapatkan detail dari tanaman tersebut. Nah, mari kita coba klik sawi manis. Lalu kita klik plan now. Apakah kita sudah melakukan pembibitan? Jika belum, kita bisa pencet not yet. Jika sudah, kita bisa mengklik planted. Lalu progress, tanaman akan keluar. Jika sudah selesai, kita bisa mengklik cancel atau finish. Pada bagian akun, kita bisa merubah profile, password, dan kita bisa menggenerate IoT token.